Oke guys, di video kali ini kami akan membahas Tokyo Revenger episode ke-8. Takemichi yang melihat itu semakin terlihat marah dan langsung memaki mereka berdua. Karena bagaimana tidak, mereka berkelahi sambil merusak bahan kesayangan dari Takemichi. Mereka yang melihat barang Takemichi yang sudah rusak hanya terlihat sok polos dan berkata bahwa mereka tidak tahu. Takemichi yang melihat ekspresi dari mereka langsung mencoba memukul Mickey, namun Mickey dapat menghindarinya dengan mudah. Takemichi kembali marah dan mengancam mereka berdua. Teman-teman dari Takemichi yang melihat Takemichi sudah mengamuk memegang Takemichi. Jadi kalau Takemichi sudah marah, dia tidak akan peduli itu ketua Toman atau Draken. Draken yang melihat itu langsung minta maaf karena sudah merusak barang kesayangan dari Takemichi. Lalu Takemichi mulai terlihat tenang dan langsung bertanya kepada mereka, "Jadi apakah pertarungan mereka itu sangat penting? Apakah kalian tahu dengan berkelahi banyak pengikut kalian yang mengidolakan kalian juga ikut bertengkar karena mereka berdua berkelahi?" Lalu Takemichi berteriak sambil menangis bahwa mereka sedang memecah belah Toman dan menghancurkan Toman, dan mengatakan bahwa mereka terlalu egois dan seharusnya bersikap lebih keren lagi. Seketika keadaan mulai hening sebentar, dan tiba-tiba Mickey memanggil Takemichi dan berkata, "Sejak tadi ada kotoran besar yang menempel di rambutnya Takemichi." Takemichi yang melihat kotoran itu langsung kaget. Draken dan Mickey langsung tertawa melihat Takemichi karena bisa ada kotoran di rambutnya dan sama sekali Takemichi tidak menyadarinya. Takemichi langsung kesal kepada mereka. Lalu Mickey dan Draken langsung lari bersama-sama dan menjauh dari Takemichi. Lalu, setelah mereka selesai main kejar-kejaran, mereka pun beristirahat di sebuah taman. Lalu Mickey dan Draken saling minta maaf satu sama lain. Dan mereka pun berbaikan kembali. Nah, di sini kami akan menjelaskan kenapa Mickey dan Draken bisa bertengkar. Karena Mickey tidak ingin Pancin bersalah, meskipun dia tahu yang dilakukan Pancin itu salah. Sebagai teman, Mickey ingin menyelamatkan Pancin. Namun, Draken ingin menghargai keinginan Pancin, ingin menyerahkan diri ke polisi dan bertanggungjawabkan yang dilakukannya. Singkat cerita, Emma dan Hina datang menemui Takemichi. Hina mengajak pergi Takemichi pada 3 Agustus nanti ke acara festival. Takemichi pun mengiyakannya. Singkat cerita, pada malam 3 Agustus, Takemichi dan Draken pergi ke festival bersama Hina dan Emma. Takemichi di sana merasa lega karena di tanggal 3 Agustus yang seharusnya menjadi hari kematian dari Draken. Namun, tidak terjadi apa-apa kepada Draken. Dia merasa sudah bisa merubah masa depan. Lalu Takemichi mulai kencannya dengan Hina. Mereka mulai bersenang-senang dan memainkan bermacam-macam permainan. Lalu di tengah festival, hujan mulai turun dan mereka pun mulai mencari tempat berteduh. Mereka pun memilih untuk berteduh di bawah pohon. Dan hujan pun mulai reda. Hina mendapati luka di kakinya karena lari ketika hujan tadi. Lalu Takemichi akan bantu Hina untuk berdiri. Tiba-tiba mereka terpeleset dan adegannya seperti drama. Takemichi yang sadar dirinya yang terlalu dekat dengan Hina mulai akan menjauh. Namun dihentikan oleh Hina dan memintanya untuk tetap seperti ini. Mereka pun semakin mendekat dan mulai untuk berciuman. Namun, Takemichi yang terlalu lambat, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan itu adalah panggilan dari salah satu temannya. Temannya memintanya untuk menemui Draken dan mengatakan padanya berhati-hati karena dirinya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang Toman yang masih tidak setuju keputusan dari Draken dan berniat melakukan hal buruk kepada Draken. Lalu Takemichi minta Hina untuk menunggunya di sini dan pergi mencari Draken. Takemichi mulai memikirkan hal yang buruk tentang Draken karena ini masih tanggal 3 Agustus. Lalu ketika dalam perjalanan mencari Draken, Takemichi melihat sekelompok orang Toman yang bersama anggota Mobius. Takemichi mulai mengintip mereka dan ternyata itu adalah Kiyomasa yang sedang diberikan melatih oleh anggota Mobius. Kiyomasa berkata dia akan membunuh Draken karena Kiyomasa mempunyai dendam kepada Draken. Karena Kiyomasa telah kehilangan segalanya dan harga dirinya karena dipermalukan oleh Draken di depan anak buahnya di episode
3 kemarin. Takemichi ternyata menyadari bahwa membunuh Draken adalah Kiyomasa. Lalu dari belakang Takemichi muncul seseorang yang ternyata itu adalah salah satu anak buah dari Kiyomasa yang melihatnya menguping rencana mereka dengan Mobius. Lalu orang itu membawa Takemichi tepat di depan Kiyomasa yang lain. Takemichi yang sudah ketahuan langsung bertanya alasan dari Kiyomasa yang berniat membunuh Draken. Kiyomasa lalu mulai mempermainkan Takemichi dan mulai menendang dan memukulnya satu persatu. Takemichi yang terus dipukuli lalu mengingat kembali dan menyadarinya dulunya dia menjadi babu di Kiyomasa karena sangat takut kepadanya dan menyadari dirinya tidak terlalu kuat untuk melawannya. Dan Takemichi pun lalu minta maaf pada Kiyomasa. Takemichi lalu diisolasi sekujur badan dan mulutnya. Kiyomasa berkata bahwa dirinya tidak menyukai Takemichi dan berniat menjadikan Takemichi menjadi budak seperti dulu. Setelah semua rencananya selesai, lalu meninggalkan Takemichi. Takemichi yang berada dalam keadaan tidak bisa apa-apa, lalu ditemukan oleh Hina. Takemichi mulai menangis kepada Hina dan mengatakan bahwa dirinya sangat bodoh karena bisa berpikir bahwa dirinya bisa menyelamatkan orang lain. Padahal dia begitu lemah dan masih takut pada Kiyomasa. Takemichi menyuruh Hina untuk meninggalkannya karena dirinya sangat memalukan. Takemichi berpikir andai saja dirinya adalah Draken dan Mickey, dia pasti sudah menghabiskan orang-orang itu dalam hitungan detik. Lalu tiba-tiba Hina mendekati wajahnya Takemichi. Hina berkata, Takemichi begitu sangat spesial baginya. Takemichi memang bukan Draken atau Mickey. Takemichi adalah Takemichi orang yang lebih memikirkan orang lain dan menangis untuk orang lain. Hina mengatakan tidak ada orang yang sekeren Takemichi. Lalu Takemichi mulai bangkit dan semangat kembali dan mengatakan dirinya akan melepaskan ketakutannya selama ini. Ketika sedang di perjalanan, Takemichi dipanggil oleh seseorang, dan itu adalah Mitsuya, kapten dari skuad kedua. Mitsuya bertanya di mana Draken. Lalu Takemichi menceritakan semuanya, bahwa Draken akan diserang. Namun, Mitsuya mengatakan bahwa dirinya sudah tahu, dan mengatakan bahwa Pean yang merupakan wakil kapten dari Panchin adalah orang yang bekerja sama dengan Mobius untuk membunuh Draken. Mitsuya mulai menjelaskan alasan dari Pean, karena sebelumnya Mickey mencoba melepaskan Panchin dari hukuman dengan menggunakan uang dan dihentikan oleh Draken. Dan Pean beranggapan Panchin dibuang oleh Toman karena ulah dari Draken. Pean lalu melakukan pertemuan dengan anggota Mobius yang tersisa dan kerjasama untuk membunuh Draken. Mitsuya berkata bahwa kapten skuad tidak bisa menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang dan berharap besar kepada Takemichi karena keadaan Toman sebelumnya bisa menjadi sangat buruk jika Takemichi tidak menghentikan pertengkaran Draken dan Mitsuya sebelumnya. Dan Mitsuya pun berterima kasih akan hal itu. Lalu mereka melihat motor dari Pean yang sudah terparkir dan tahu bahwa Pean berada di atas tempat itu. Lalu di sisi lain, Draken dan Emma yang tengah di perjalanan dihentikan oleh Pean. Draken yang sudah menyadari bahwa semua akan terjadi. Draken lalu meminta Emma untuk pergi. Draken yang sudah siap untuk duel dengan Pean, ternyata di belakang ada anggota Mobius yang sudah siap untuk membunuh Draken. Ketika Draken bersiap melawan Pean, tiba-tiba dirinya diserang dari belakang oleh anggota Mobius. Ternyata Pean tidak sendiri. Dirinya bersama dengan beberapa anggota Mobius yang sudah siap untuk membunuh Draken. Takemichi dan Mitsuya lalu sampai ke tempat Draken. Dia melihat beberapa anggota Mobius yang sudah terkapar tidak sadarkan diri. Ternyata Draken yang sudah keadaan penuh darah di kepalanya akibat dipukul dari belakang dan masih bisa melawan mereka sendirian. Beberapa anggota Mobius yang tersisa ketakutan melihat Draken yang masih bisa mengajar mereka dengan mudahnya, padahal dirinya dalam keadaan terluka di kepalanya. Pean yang melihat kedatangan Mitsuya langsung menyuruh untuk tetap diam atau dia akan bunuhnya juga. Namun Mitsuya sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Lalu setelah Draken mengalahkan 20 anggota Mobius,
Dirinya beristirahat dan menyerahkan sisanya kepada Mitsuya. Mitsuya dengan tersenyum mengiyakan Draken dan bersiap untuk bertarung. Paean yang menyuruh anggota Mobius untuk mengepung mereka. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara knalpot motor yang sedang menuju mereka. Ternyata itu adalah suara dari motornya Mickey. Paean dan anggota Mobius yang lain kaget melihat kedatangan dari ketua Toman yaitu Mickey. Mickey berkata dirinya sudah paham dengan situasinya. Ternyata Mickey ditelepon oleh seseorang untuk pergi ke tempat lain agar mereka bisa menyerang Draken. Mickey yang sudah tahu niat dari Paean langsung bertanya siapa yang merencanakan semua ini. Takemichi yang mendengar itu teringat kembali perkataan Osanai di masa depan. Tiba-tiba ada seorang muncul yang sambil dipayungi oleh anggota Mobius. Mickey yang pertama melihatnya lalu bertanya siapa dirinya. Dan ternyata itu adalah ketua sementara dari anggota Mobius untuk menggantikan Osanai yang bernama Hanma. Mickey bertanya apakah dirinya adalah pria menjijikan yang mengatur semua di balik layar. Lalu Hanma yang akan berbicara langsung ditendang oleh Mickey. Namun Hanma dapat menghentikan tendangan dari Mickey menggunakan tangannya, meskipun terdapat memar di tangannya Hanma. Draken, Mitsuya, dan Takemichi terlihat kaget karena baru pertama kalinya melihat ada orang yang dapat menghentikan tendangan dari Mickey. Hanma berkata tujuannya adalah untuk menghancurkan Toman dan sekaligus membunuh Mickey dengan tangannya sendiri. Dan Hanma membawa 100 orang pasukan Mobius. Takemichi yang melihat Hanma langsung berpikir, ternyata dia adalah dibalik semua rencana yang akan menghancurkan Toman. Hanma mulai menyuruh semua anak buahnya untuk memulai membantai Mickey. Draken dan yang lainnya, Takemichi terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena di masa depan, Takemichi tidak pernah mendengar informasi dari Naoto dan berpikir apakah dirinya yang merubah cerita di masa lalu hingga di luar jalur seharusnya. Tiba-tiba sekelompok orang Toman datang ke tempat itu. Dan ternyata itu adalah Yoshiro, kapten dari skuad kelima Toman. Kawata Nahoya, kapten dari skuad 4 Toman, dan Baji Kisuke, kapten skuad 1 di Toman. Mereka bertiga datang dengan membawa pasukan mereka masing-masing. Mereka bertiga datang dengan tidak sabar untuk mulai pertarungan. Paean yang melihat semua kapten Toman datang langsung melihat ketakutan. Mickey dan Draken yang melihat semua anggota Toman yang sudah berkumpul semakin semangat dan tidak sabar juga untuk mulai pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. Mickey, Draken, dan kapten skuad lainnya terlihat sangat menikmati pertarungan. Di sisi lain, Takemichi yang berada di tengah pertarungan terlihat sangat khawatir dengan keadaan Draken karena ini 3 Agustus tempat Draken akan meninggal. Takemichi khawatir bahwa masa depan tidak berubah sehingga Hina dan teman-temannya akan tetap mati nantinya. Dan Takemichi memutuskan untuk terus mencari Kiyomasa di dalam pertempuran dan menghentikan niatnya yang akan bunuh Draken. Di sisi lain, Mickey yang melihat Paean langsung memanggilnya sambil terus mengajar anggota Mobius. Dan Mickey pun bertanya kepada Paean, kenapa dirinya ingin bunuh Draken dan melakukan hal yang kotor dengan meminta bantuan dari anggota Mobius. Paean lalu menjawab, semua yang dirasakan sehingga harus berkhianat kepada Toman. Dia pun mengajar wajah Mickey sambil berkata bahwa Pancen adalah segalanya baginya. Dan jika Toman mengabaikan Pancen, maka dirinya akan langsung menjadi musuh bagi Toman. Paean yang terus bertanya kepada Mickey, lalu Mickey mendekati wajah Paean dan berkata untuk melihatnya. Lalu Mickey berkata, apakah dirinya sedang tertawa? Apakah dirinya terlihat seperti orang yang berpikir Pancen ditahan adalah sebuah lelucon baginya? Lalu Mickey menyuruh Paean untuk memukulnya sepuasnya. Dan dirinya tidak akan melawan karena dirinya tidak akan melawan temannya. Dan meminta untuk kembali kepada Toman. Di sisi lain, Takemichi terus mencari Kiyomasa. Di tengah pertempuran, lalu Takemichi melihat Kiyomasa sambil membawa belati. Di tangannya tepat berada di dekatnya. Takemichi yang melihat Kiyomasa terlihat kaget karena belati di tangan Kiyomasa sudah dipenuhi oleh darah seseorang.
Takemichi mengamati sekitar tempat itu. Ternyata Takemichi menemukan Draken yang sudah terkapar di bawah, dengan darah yang sangat banyak. Takemichi yang melihat Draken langsung menghampiri dan berteriak. Miki yang mendengar teriakan Takemichi langsung menoleh ke arah Takemichi dan Draken. Takemichi yang sambil menangis pun mengatakan bahwa Draken telah ditusuk. Miki yang mendengar itu langsung kaget. Miki yang dengan sangat marahnya lalu menuju ke tempat Takemichi. Dan Miki yang terus dihalangi langsung mengamuk dan menghabisi anggota Mobius yang menghalanginya dan tak menuju Takemichi. Namun, tiba-tiba Hanma muncul di depan Miki. Di sisi lain, Takemichi terlihat lemas dan putus asa melihat Draken. Miki pun berteriak kepada Takemichi bahwa Draken tidak mungkin mati dan tetap masih hidup, lalu menyuruhnya untuk tetap menjaga Draken. Takemichi yang mendengar itu langsung menggendong Draken dan berniat membawanya ke rumah sakit. Takemichi yang terus menggendong Draken dikejar Hina dan Enma. Hina dan Emma yang terlihat ketakutan melihat keadaan Draken dan mengatakan dia sudah memanggil ambulan untuk Draken. Takemichi yang melihat Hina dan Emma lalu mengatakan bahwa Draken masih hidup. Dan Takemichi, Hina, dan Emma yang tengah menunggu ambulan lalu dihampiri oleh Kiyomasa dan anak buahnya. Takemichi yang melihat kedatangan Kiyomasa masih terlihat ketakutan. Lalu tiba-tiba Draken bangun dan minta Takemichi untuk membawa Hina dan Emma lari dari tempat itu. Takemichi yang melihat Draken yang masih tetap mencoba melindungi mereka, meskipun dalam keadaan sudah tertusuk, lalu terlihat marah kepada dirinya yang masih takut melihat Kiyomasa. Dan Takemichi pun mulai meyakinkan dirinya untuk lebih berani lagi. Karena ini demi menyelamatkan akun Draken dan Hina di masa depan. Lalu Takemichi menyuruh Hina untuk mundur. Dan Takemichi mulai menghampiri Kiyomasa. Kiyomasa terlihat sangat marah karena Takemichi menghalanginya. Namun Takemichi tidak berdiri di depannya sambil tersenyum dan mengatakan ini adalah pembalasannya. Takemichi yang melihat itu semakin terlihat marah dan langsung memaki mereka berdua. Karena bagaimana tidak, mereka berkelahi sambil merusak bahan kesayangan dari Takemichi. Mereka yang melihat barang Takemichi yang sudah rusak hanya terlihat sok polos dan berkata bahwa mereka tidak tahu. Takemichi yang melihat ekspresi dari mereka langsung mencoba memukul Miki, namun Miki dapat menghindarinya dengan mudah. Takemichi kembali marah dan mengancam mereka berdua. Teman-teman dari Takemichi yang melihat Takemichi sudah mengamuk memegang Takemichi. Jadi kalau Takemichi sudah marah, dia tidak akan peduli itu ketua Toman atau Draken. Draken yang melihat itu langsung minta maaf karena sudah merusak barang kesayangan dari Takemichi. Lalu Takemichi mulai terlihat tenang dan langsung bertanya kepada mereka, jadi apakah pertarungan mereka itu sangat penting? Apakah kalian tahu dengan berkelahi banyak pengikut kalian yang mengidolakan kalian juga ikut bertengkar karena mereka berdua berkelahi? Lalu Takemichi berteriak sambil menangis bahwa mereka sedang memecah belah Toman dan menghancurkan Toman, dan mengatakan bahwa mereka terlalu egois dan seharusnya bersikap lebih keren lagi. Seketika keadaan mulai hening sebentar, dan tiba-tiba Miki memanggil Takemichi dan berkata, sejak tadi ada kotoran besar yang menempel di rambutnya Takemichi. Takemichi yang melihat kotoran itu langsung kaget. Draken dan Miki langsung tertawa melihat Takemichi karena bisa ada kotoran di rambutnya dan sama sekali Takemichi tidak menyadarinya. Takemichi langsung kesal kepada mereka. Lalu Miki dan Draken langsung lari bersama-sama dan menjauh dari Takemichi. Lalu setelah mereka selesai main kejar-kejaran, mereka pun beristirahat di sebuah taman. Lalu Miki dan Draken saling minta maaf satu sama lain. Dan mereka pun berbaikan kembali. Nah, di sini kami akan menjelaskan kenapa Miki dan Draken bisa bertengkar. Karena Miki tidak ingin Pancin bersalah, meskipun dia tahu yang dilakukan Pancin itu salah. Sebagai teman, Miki ingin menyelamatkan Pancin. Namun, Draken ingin menghargai keinginan Pancin, ingin menyerahkan diri ke polisi dan bertanggungjawabkan yang dilakukannya.
Singkat cerita, Emma dan Hina datang menemui Takemichi. Hina mengajak pergi Takemichi pada 3 Agustus nanti ke acara festival. Takemichi pun mengiyakannya. Singkat cerita, pada malam 3 Agustus, Takemichi dan Draken pergi ke festival bersama Hina dan Emma. Takemichi di sana merasa lega, karena di tanggal 3 Agustus yang seharusnya menjadi hari kematian dari Draken. Namun, tidak terjadi apa-apa kepada Draken. Dia merasa sudah bisa merubah masa depan. Lalu Takemichi mulai kencannya dengan Hina. Mereka mulai bersenang-senang dan memainkan bermacam-macam permainan. Lalu di tengah festival, hujan mulai turun, dan mereka pun mulai mencari tempat berteduh. Mereka pun memilih untuk berteduh di bawah pohon, dan hujan pun mulai reda. Hina mendapati luka di kakinya, karena lari ketika hujan tadi. Lalu, Takemichi akan bantu Hina untuk berdiri. Tiba-tiba, mereka terpeleset dan adegannya seperti drama. Takemichi yang sadar dirinya yang terlalu dekat dengan Hina, mulai akan menjauh. Namun, dihentikan oleh Hina, dan memintanya untuk tetap seperti ini. Mereka pun semakin mendekat, dan mulai untuk berciuman. Namun, Takemichi yang terlalu lambat, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan itu adalah panggilan dari salah satu temannya. Temannya memintanya untuk menemui Draken dan mengatakan padanya berhati-hati karena dirinya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang teman yang masih tidak setuju keputusan dari Draken dan berniat melakukan hal buruk kepada Draken. Lalu Takemichi minta Hina untuk menunggunya di sini dan pergi mencari Draken. Takemichi mulai memikirkan hal yang buruk tentang Draken. Karena ini masih tanggal 3 Agustus. Lalu ketika dalam perjalanan mencari Draken, Takemichi melihat sekelompok orang teman yang bersama anggota Mobius. Takemichi mulai mengintip mereka dan ternyata itu adalah Kiyomasa yang sedang diberikan melatih oleh anggota Mobius. Kiyomasa berkata dia akan membunuh Draken karena Kiyomasa mempunyai dendam kepada Draken. Karena Kiyomasa telah kehilangan segalanya dan harga dirinya karena dipermalukan oleh Draken di depan anak buahnya di episode 3 kemarin. Takemichi ternyata menyadari bahwa membunuh Draken adalah Kiyomasa. Lalu dari belakang Takemichi muncul seseorang yang ternyata